Makanya ketika Sayyid Ibrahim kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi kabundut, itu Nabi ngendikan, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abudha walahu ma'ab. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah 4 jam, nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, napas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejagal, kuna Gusti untuk musibah kelotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok dem mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anak kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas hilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak nek sujud. Lho kok tenan iki tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilani tenan. Ah niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jemben niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wong kabeh anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke meni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas lagi. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak udu. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum nari kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bagi Imam Sinten Syafi'i. Anggaran kitab-kitab pun Ibnu Jarir, Imam Tobari di ngarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, sak jilidnya sak foto-foto ngoten terus kiai-kiai rata-rata maca terus tuku dalalan sing sak foto iku ora katampa. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kula niku syukur sekali kula niku nggih insyaallah kula rencanane nggih kula khatam nanti mboten khatam lah mun kula acak. Artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jenengan nak tengoro Ramadan, ya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duwe, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lho wong melarat sing tukang nglamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Jadi jape sing nyembah duwe kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak udu napa? Nak udu. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak udu. Lha sampean disampaikan. Lah sujudnya pengen tak kok. Lah buka aku mau tenan kok lebih tadi. Lalu lucu deh. Wah Imam Tobari ke koro-koro. Waktu ini tenan. Tak buka aku mau tenan terus gue rompi aja. Pokoknya kertas Gusti. Kalau nih tadi awal tenan gue boten. Lucu tuh. Jadi coba nih Mustafa jawabnya pokoknya kalau nih tadi Gusti awal tenan apa? Boten. Angkot tersiktas. Anak kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel. Masih khusuk lah angel. Kok sing kenal pangeran wong alim ora ono niku Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?"
Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukatafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan bina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya wong kafir ngoten. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sobat. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah ngikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Ya. Saya ini Allah, jadi. Malah jawabnya apa? Terus pengiran tapi apian, ngerti nak orang goblok ya, jadi dimaafkan. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jadi? Enggak Gusti, jadi pede jawab apa? Enggak. Adiku monggo dipenggali, jadi nanti sampean gue persiapan, orang-orang masar pun niteni. Dia supaya napa ora keblon. Makanya penting aja ngelakoni apa roe tamanita koda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Saling menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Penak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Foto-foto turu itu orang juga darah di nganggur. Lah bisa apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora harus dibuka. Asline dunya aku curang. Foto-foto turu sing juga dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nek juga turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan. Kalau juga no setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topkon wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Di waqt kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pangeran ngetes. Saya ngetes itu sujudnya. Orang sujud, tiap sujud itu geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yus'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yus'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum billah.
Ayo sudah pangeran terus gampang niteni nih, berarti sujudnya ada murni, dilebok non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab, tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngisap mboten gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi iki ane cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku alit dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu anas juda ala sapati al-bimen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini ku al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati al-bimen. Ini mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Cara kefat, rokok dipancat. Mana nak? Kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujude muridé kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sadate cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu motong nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoke sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Mergo ora carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya. Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal sing goblok kowe pas duwe ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno. Sama-sama janggal kalau kita sama-sama. Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda, apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaat gak mesti swarga kula terus ngomong. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kuwi tok ati tenan. Kapan nih maksudnya? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusuk sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Hilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi kapundhut. Dan beberapa kali cucunya Nabi kapundhut, itu Nabi ngendikane
Ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'ab walahu ma'ab. Ya manjane wae pangeran. Awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud milik pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu diubah 4 jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, napas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejagal, kuna Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe janggal ngono apik tenan. Ora kok pas hilang baru napa? Lah iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak nek kok sujud. Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kula niku boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan iki saking angile golek. Wonten sing cerita. Gus wonten yang gadah kitab ini. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir Tabari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi. Yo ora firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane napa firasat. Oh, ngemelak. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kula latih. Sujud maknane ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semastawa ila sama'i wa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawkar. Qalata atena. Ketika pangeran gawe langit bumi dia ngomong ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan tawkar. Kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi, sukarela yo kalah, maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Nah, mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kula aturaken karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan kita untuk pengumuman ke pangeran itu dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku mbok wae. Bariku bareng ilang kowe protes pangeran mesti mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Berarti nabi tenan ribet tenan. Kira ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran iku misale Mustofa sujud ping pindho, ambek kula mau sik akeh kula gak. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Nek kula ora usah salat mikir apik cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustofa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh gitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim nggih. Niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iki. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak disertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari di notarisnya Tuhan?
Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti wae ora ana buktine kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi? Ngene mulai sakniki sing sujud tenan kok. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Lah kados kula niku, kados kula nanti kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nggih nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok misale. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Donga jelas nasib ning donya ora. Kula ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue anak iso aja repot. Nah, kula niku donga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning donya mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kapundhut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus sama ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" "Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah." Terus Nabi, "Saya juga demikian," terus kapundhut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namanya melarat-larat kan rawani mati itu. Gamarat utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah kayak Masya Allah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wae Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kapundhut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa la inna ma. Kita rasulane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken. Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak loh langsung masuk ini. Mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa? Sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai. Itu disebut waqad kan yutauna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu. Fala yastati. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, gitu. Kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah nak muji sujud sampai ngeten, nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu athara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekate napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah timahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan warak bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha iku jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah 3 tahun. Maksudnya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Dong kula misalnya ape mati, misalnya kapan-kapan kula ape mati. Orang ngarah kula nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, ngomong ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Terus saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal pada karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul nggih.
kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong begini. Malahnya pangeran ngendikan fi dzulumatin salaf. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salaf dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Bimbene sulbi wat bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah di kuburan dhewean. Ambek sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham? Blok-blok lha kowe dhisik enggak ambek. Tok. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok, "Mos, kowe sampeyan mati ambek sapa?" Ambek pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Fadzarni. Darni maknanya aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan wazarni iku rada kudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nek pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Wah. Gila Dimut. Betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi kok nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ore. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lah iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga Awamaj'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarabe penuh nur tauhid, nur sujud.